Selamat siang, jumpa lagi dengan saya di channel YouTube RRR Leafar. Terima kasih kepada para subscriber yang like, komentar, dan men-share video-video saya, walaupun hanya sederhana saja. Saya tetap bersemangat untuk melakukan semua ini, dan saya merasa penting untuk menyampaikan suatu hal yang berguna bagi teman-temanku, terutama kita yang pendosa ini, pelanggan dosa, berdosa terus. Dosa di masa lampau, dosa yang barusan, dosa yang akan datang. Ini perlu saya sampaikan bahwa kuncinya adalah pertobatan. Kita lihat beberapa tokoh di Alkitab yang tadinya seorang penjahat bisa berubah menjadi karakter paling lemah lembut dan kudus di hadapan Tuhan. Kita tidak tahu apakah Tuhan memilih kita, tetapi apabila kita bertobat menjadi baik, berarti kita pilihan Tuhan. Kita lihat satu contoh, Musa, kepadanya Tuhan berkenan, sehingga mulai dari penciptaan Tuhan tunjukkan kepada Musa, sehingga Musa menulisnya, dipercayakan. Musa itu tadinya adalah seorang yang congkak, yang mengandalkan diri semasa dia di Mesir. Dia dibesarkan oleh raja di Mesir. Pendidikan yang diberikan di Mesir membuat dia congkak. Tetapi ada pesan yang mendalam bagi Musa, bahwa Musa mengetahui dirinya akan menyelamatkan bangsa Israel. Pesan dari ibunya. Musa berpikir dengan caranya sendiri, tanpa tuntunan Tuhan. Musa mencobanya. Dia membunuh seorang serdadu Mesir. Ketika hampir ketahuan bahwa dia membunuh, dia lari. Dia gagal. Dia merasa sudah tidak berguna dan tidak bisa menyelamatkan bangsa Israel. Lari dia ke Midian. Di pegunungan bertemu dengan Yitro. Yitro memakai Musa sebagai gembalanya, menggembalakan domba-domba Yitro. Itulah kerjaan Musa. Musa berpikir terus, merenung kesendiriannya. Apa yang dipikirkan Musa selama mengembala? Dia merasa gagal. Dia adalah buronan. Tetapi lihat, 40 tahun periode kedua. Tadi periode pertama 40 tahun Musa itu adalah seorang yang congkak, penjahat, pembunuh. Periode kedua, masa proses perubahan karakter. Ketika Tuhan bertemu dengan Musa di semak belukar, api yang menyala yang dilihat oleh Musa, Tuhan berbicara kepada Musa. Tuhan mengutus Musa untuk menyelamatkan bangsa Israel, mengatakan ini kepada Raja Firaun, sehingga Israel dibiarkan pergi dari perbudakannya. Apa kata Musa? Dia berdalih, saya tidak mungkin, saya pasti dibunuh karena saya buronan. Padahal Tuhan yang mengutus Musa. Gak mungkin saya dipakai untuk menyelamatkan bangsa itu karena saya buronan. Saya tidak bisa bahasa Mesir lagi. Tuhan katakan, kalau itu alasanmu, ada abangmu Harun, akan kuutus untuk membantumu jadi juru bicara. Mari kita lihat, Musa pun menurut. 40 tahun periode ketiga. Periode pertama masa kecongkakan, periode kedua masa proses perubahan, periode ketiga Musa mengabdi 100% kepada Tuhan.
Kita katakan Musa adalah orang yang paling lemah lembut. Yang tadinya pembunuh jadi orang yang paling lemah lembut. Jadi 3 periode menjadi pelajaran bagi kita. 3 periode masa usia Musa. 40 tahun pertama kecongkakan, lalu dia bertobat. 40 tahun masa proses menyendiri di Midian menjadi gembala dan bertemu dengan Tuhan. 40 tahun yang ketiga Musa bertobat 100% mengabdi kepada Tuhan. Itu satu contoh pertobatan. Jadi saudaraku, teman-teman, separah apapun dosa yang kamu lakukan, jika kita menurut kepada tuntunan Tuhan, kita bisa diampuni. Tidak ada dosa yang tidak bisa diampuni kecuali dosa kepada Roh Kudus. Dosa kepada Roh Kudus, karena Roh Kudus menuntun kepada kebenaran, maka kebenaran itu akan menelanjangi dosamu, dosaku. Ketika kita menolak, membenarkan diri, berarti kita berdosa kepada Roh Kudus. Tidak ada pengampunan bagi orang yang merasa tidak berdosa. Itu maksudnya berdosa kepada Roh Kudus. Tidak ada pengampunan kepada orang yang menolak kebenaran, yang merasa dirinya benar sehingga tetap melakukan dosa. Baik, kita lihat Rasul Paulus. Rasul Paulus orang yang disiplin, orang yang pintar, orang yang serius melakukan apa yang dia tahu benar. Tadinya namanya adalah Saulus. Saulus patuh kepada pimpinannya. Pimpinannya menginstruksikan supaya dia membantai semua pengikut Kristus. Dia lakukan dengan sungguh-sungguh. Dia menghalau, menindas pengikut Kristus. Karena itu yang dia tahu yang benar. Dia disiplin. Tapi kita lihat, seseorang tidak salah melakukan yang salah apabila dia tidak tahu bahwa itu salah. Ini hukum surga ini. Berbeda dengan hukum dunia ya. Saya tidak tahu pasal sekian yang saya langgar, tapi tetap saya kena pasal dan dipenjara. Sudah banyak contoh. Tanya dia, tahu nggak pasal sekian yang kamu langgar? Oh nggak tahu, apa itu pasal? Kamu sudah melanggar pasal sekian, kamu masuk penjara. Tetap dia masuk. Tapi pengadilan surga berbeda. Kalau seseorang tidak tahu perbuatannya itu salah, dia lakukan, dia tidak dituntut bersalah. Paulus begitu. Apa yang dia tahu benar dia lakukan secara sungguh-sungguh. Bantai itu semua pengikut Kristus, kata atasannya, pimpinannya, dia bantai. Ini yang dilihat Tuhan. Makanya Tuhan memperkenalkan diri kepada Paulus. Akulah yang kamu bantai itu, kata Yesus kepadanya. Yesus sudah di surga waktu itu. Yesus bukan manusia lagi. Bertemu dengan Paulus, makanya matanya buta. Kalau rasul-rasul melihat Yesus sebagai manusia, matanya tidak buta. Rasul-rasul yang lain, tetapi Paulus melihat Yesus dengan kemuliaannya, makanya matanya buta. Sampai dia baik kembali, dia bisa melihat, dia bertobat, dia menyesal, dan dia melakukan semua apa yang diperintahkan Tuhan melalui Roh Kudus. Melalui Roh Kudus. Roh Kudus itu tidak kelihatan. Ada di dalam roh kita, masuk ke dalam roh kita, mempengaruhi kita sehingga kita mempunyai kuasa dan berbicara dituntun oleh Roh Kudus. Begitulah yang dialami Paulus. Ingat, Paulus seorang penjahat bisa bertobat. Saulus penjahat, lalu Tuhan mengganti namanya menjadi Paulus setelah bertobat. Setelah bertemu dengan Tuhan, namamu bukan lagi Saulus tetapi Paulus. Supaya nyata bahwa ada perubahan di dalam diri Paulus setelah bertemu dengan Tuhan. Kita lihat lagi Raja Daud.
Daud itu seorang raja yang kedua di Israel. Raja pertama adalah Saul. Daud pilihan Tuhan. Tuhan berjanji kepadanya, keturunannya kelak akan menjadi raja di atas segala raja di dunia. Keturunan Daud itu untuk selama-lamanya. Perjanjian Tuhan tidak akan gagal. Ada apa sih dengan Daud? Dia kan seorang pendosa. Dia itu berzina, membunuh suami Batseba, Uria, supaya Batseba bisa diperistri. Nah, kita sudah tahu ceritanya Daud itu ketika dia di atas rumahnya, dia melihat Batseba mandi, lalu dia nafsu melihat Batseba, sehingga dia merencanakan kejahatan, menyuruh serdadu supaya menempatkan Uria itu di barisan terdepan pada saat perang, supaya mati. Jahat sekali Daud. Demi istrinya Uria dibuat supaya mati di dalam perang. Maka Batseba diperistri, matilah Uria. Tetapi Nabi Nathan saat itu menegur dia, kamu telah melakukan kejahatan di mata Tuhan. Daud menerima kesalahannya. Daud mengakui kesalahannya di hadapan Tuhan melalui Nabi Nathan dan siap menerima ganjaran dari Tuhan. Ini yang paling penting, siap menerima ganjaran. Kalau kita menderita, kita bersungut-sungut kepada Tuhan. Kita tidak memperhitungkan dosa yang kita telah lakukan. Mengapa kamu bersungut-sungut? Dosamu besar. Kamu menderita begini itu masih kurang. Tuhan itu sudah sangat baik kepadamu. Kalau menurut dosamu harusnya kamu sudah mati dari dulu. Kan gitu. Begitu juga saya. Makanya saya merasa bersyukur. Banyak dosa yang kulakukan, tetapi saya masih hidup seperti ini. Masih bisa makan, masih bisa berpakaian. Walaupun susah, seharusnya saya tidak boleh bersungut-sungut. Seperti Paulus di penjara, disiksa, semua menderita. Dia tidak menikah. Paulus tidak menikah. Karena hidupnya 100% tertuju kepada Tuhan. Tidak memikirkan hal-hal yang duniawi lagi, termasuk nafsu. Apa Paulus tidak punya nafsu? Kita tidak tahu. Ada orang yang dilahirkan memang sudah kebiri bawa lahir. Tapi yang jelas, Paulus mengatakan dirinya supaya dicontoh menjadi teladan. Karena dengan menikah, tidak mungkin Paulus bisa melakukan semua apa yang telah dilakukannya, mengabari Injil ke seluruh dunia pada waktu itu. Daud menerima dirinya ditegur dan siap menerima ganjaran. Sementara Saul berbeda. Apa dosa yang dilakukan Saul? Ketika Saul diperintahkan untuk memerangi sebuah bangsa, habiskan semua. Jangan kasihani. Bunuh semua rajanya, baik warganya, baik hewan-hewannya, semua bunuh. Itu perintah dari Samuel, Nabi Samuel. Tuhan memerintahkan melalui Nabi Samuel. Kamu akan menang. Tuhan telah memberikan itu ke dalam tanganmu. Lawan, habiskan. Memang menang. Raja Saul, raja pertama Israel, mengalahkan. Tetapi ini, Raja Saul merasa sayang atau merasa apa itu, motif di dalam hatinya kita di Alkitab tidak dijelaskan. Saul menyisakan rajanya, Raja Agag ya. Tidak dibunuh rajanya, ditangkap. Ya, logikanya memang adalah sebuah harga diri yang besar bagi raja apabila bisa menangkap raja yang lain hidup-hidup di penjara. Kemenangan yang pantas dibanggakan kalau ditangkap hidup-hidup di penjara, ditawan. Yaitu, jadi itu mungkin motif di dalam pikiran Saul. Dan domba-domba terbaik tidak dibunuh, tidak dimusnahkan. Nah, ketika Nabi Nathan menegur Saul, ini perbuatan
tidak benar di mata Tuhan karena diperintahkan Tuhan seperti ini, kamu tidak melakukan seperti ini. Ada suara domba, kudengar. Oh, Saul berdalih, itu kusisakan domba-domba terbaik untuk dipersembahkan kepada Tuhan. Itu dosa Saul. Berdalih dia, tidak mengatakan aku sudah bersalah, ampuni aku Tuhan. Tidak seperti itu. Daud tadi dosanya yang lebih besar, bisa diampuni karena dia berserah, siap menerima ganjaran. Tetapi Saul berdalih, membenarkan diri. Kebenaran yang disampaikan Tuhan kepadanya dibelok. Mana bisa? Roh Kudus adalah penuntun kepada kebenaran. Kalau kita menolak Roh Kudus, yaitu kita membenarkan diri di dalam kesalahan kita. Kebenaran menuntut kita berdosa, tetapi kita membenarkan aku tidak berdosa. Aku kan untuk keperluan persembahan kepada Tuhan, makanya itu selamatkan. Lalu Tuhan marah. Samuel memerintahkan kepada serdadu, ambil itu Raja Agag. Di depan semua bangsa Israel dicincang pakai pedang oleh Samuel. Maka ketakutanlah semua bangsa Israel, termasuk Raja Saul. Dan terakhir Samuel katakan, saya tidak akan kembali lagi kepadamu. Samuel pergi. Kembali ke inti, adalah satu rahasia, teman-temanku, saudaraku. Rahasia keselamatan, yaitu apabila kita bertobat, mengakui kesalahan kita di hadapan Tuhan, merasa diri tidak layak di hadapan Tuhan karena kita melihat dosa-dosa kita. Roh Kudus itu datang di hati kita, menjelaskan kepada kita dosa-dosa dan kesalahan kita, tetapi kita melawan, membenarkan diri, berdalih, punya alasan yang lain. Aku melakukan itu karena begini nasibku. Aku mencuri karena aku tidak makan. Banyak orang beriman mati kelaparan tapi tidak mencuri. Nah, jadi saudaraku yang kekasih di dalam nama Yesus Kristus, pertobatan itulah yang dikehendaki Tuhan. Sekalipun dosamu besar di masa lampau, kamu adalah seorang penjahat, pembunuh, penipu seperti yang di sebelah kanan. Yesus pada saat di kayu salib ada 3 mereka disalibkan. Yang di sebelah kanannya itu tidak sempat dibaptis, itu tidak sempat mengaku salah kepada orang-orang yang dizalimi. Di kayu salib itu dalam beberapa saat dia, dari ucapannya Tuhan tahu bahwa dia percaya yang disalib di kirinya adalah Yesus Kristus dan Juru Selamat. Tuhan, apabila tiba kerajaanmu nanti, ingatlah aku. Dia katakan Tuhan. Sementara yang di kiri berbeda. Kalau kau Tuhan, ya lepaskanlah kita bertiga. Dia tidak percaya bahwa Yesus yang disalibkan ini adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka yang di kiri itu tidak ada keselamatan baginya. Tetapi yang di sebelah kanan, Yesus memberikan jaminan kepadanya. Hari ini juga engkau bersama dengan aku di Taman Firdaus. Baik saudaraku, kiranya ini dapat memberikan semangat bagi kita, sekalipun dosa kita besar, apabila kita mengakuinya di hadapan Tuhan, kita bisa diselamatkan. Jadi jelas alasannya, bagaimana penghapusan dosa. Dosa bisa dihapus. Dosa itu pribadi kita yang tahu dan Tuhan yang tahu. Apabila kita menolak bahwa kita punya alasan melakukan dosa, tidak ada pengampunan bagi kita. Ini yang
bisa saya sampaikan. Semoga ini berguna untuk penggemar dosa, bukan penggemar dosa ya, pelanggan dosa. Bencilah dosa itu, bencilah kejahatan itu. Sekalipun kita masih dalam kejahatan, kita masih berdosa, tetapi terus kita harus berusaha untuk lebih baik di hadapan Tuhan, sehingga kita nanti kelak disempurnakan. Lagu Sion nomor 37, apabila damai berjalan. Apabila damai perjalananku, atau ombak keras memadu, apapun nasibku, aku berseru, baiklah, baiklah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Meskipun si jahat menggoda aku, percaya ku tetap teguh, karena Yesus akan datang membantu, darahnya tertumpah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Segala dosaku ditanggung Yesus di atas kayu salibnya. Sekarang aku bebas oleh kuasa-Nya. Pujilah Tuhan, hai jiwaku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Oh Tuhan, lekaslah datang di awan dengan kemuliaan-Mu. Nafiri berbunyi, datanglah Tuhan, hidup pun baiklah bagiku. Baiklah bagiku, baiklah, baiklah bagiku. Tetaplah bersyukur di dalam nama